Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rizky Wiratama dengan NIM belakang 080 dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis 2019. Saya melaksanakan MBKM program magang di PT Bank Mandiri, Persero Tbk Kantor Pusat dengan alamat Menara Mandiri, Jalan Sudirman, Jakarta. Sejarah Bank Mandiri dimulai dari upaya pemerintah dalam menanggulangi krisis ekonomi tahun 1997. Pemerintah melakukan restrukturisasi bank, baik bank umum, swasta, maupun milik pemerintah dengan bantuan IMF, Bank Dunia, dan Asia Development Bank. Pada 2 Oktober 1998, 4 bank milik pemerintah yang menjadi bagian dari program restrukturisasi, yaitu Bank Ekspor-Impor Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, dan Bank Pembangunan Indonesia digabungkan oleh pemerintah menjadi satu entitas bernama Bank Mandiri. Pelaksanaan magang selama 5 bulan dimulai pada tanggal 1 Maret 2022 hingga 29 Juli 2022. Saya ditempatkan di Departemen SME Credit Process and Approval, Grup SME and Micro Risk, Direktorat Manajemen Risiko, dengan pembimbing lapang Ibu Merita Widyasari. Departemen tempat saya magang memiliki tugas melaksanakan atau memfasilitasi rapat komite kredit serta menyusun risalah keputusan komite kredit dengan plafon pembiayaan di atas 10 miliar rupiah. Dalam rapat komite kredit yang dibahas adalah nota analisa kredit. Adapun manfaat yang saya rasakan selama menjalankan magang adalah: pertama, saya dapat memahami sistem kerja profesional di industri perbankan, khususnya rapat komite kredit untuk memutuskan kredit. Kedua, mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja sehingga lebih siap menghadapi dunia kerja setelah lulus kuliah. Ketiga, dengan magang dapat membuka wawasan, memperluas jaringan, dan dapat mengembangkan skill atau keterampilan. Tentunya dalam pelaksanaan magang terdapat kendala-kendala yang saya hadapi, yaitu karena kesibukan pembimbing lapang dalam mengerjakan tugas sehari-hari di departemen kami, maka waktu untuk bertanya dan berdiskusi sangatlah singkat. Namun tidak menjadi masalah bagi saya. Saya dapat memanfaatkan waktu istirahat dan waktu luang untuk berdiskusi dan bertanya. Selain itu, saya cukup diberikan bahan untuk belajar dan saya diberi kesempatan setiap hari untuk mengikuti rapat komite kredit 1 sampai dengan 3 calon debitur setiap harinya. Dan saya diberi tugas untuk membantu membuat notulensi rapat komite kredit. Selama pandemi melanda, rapat komite kredit dilaksanakan secara daring dari kantor masing-masing. Karena anggota komite kredit terdiri atas beberapa grup dari direktorat yang ada di Bank Mandiri dan kantor region di mana calon debitur mengajukan kredit. Dengan setiap hari mengikuti rapat komite kredit, saya dapat belajar banyak bagaimana perbankan melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan menggunakan prinsip 5C kredit, yaitu pertama karakter, kedua capacity, ketiga capital, keempat collateral, dan kelima condition yang dituangkan ke dalam nota analisa kredit atau NAK. Serta saya dapat belajar bagaimana Bank Mandiri melakukan mitigasi untuk meminimalkan risiko dan bagaimana menilai perusahaan dari sisi laporan keuangan dan juga aspek agunan atau kolateral. Selain hal tersebut, dengan mengikuti rapat komite kredit, saya dapat belajar bagaimana suatu perusahaan, dalam hal ini calon debitur, menjalankan usaha dengan baik dan berkelanjutan, bagaimana proses bisnisnya, proses produksinya, cara mendapatkan bahan baku, bagaimana pemasarannya, dan banyak hal lain yang dapat saya pelajari untuk menjalankan usaha. Kendala dalam pelaksanaan magang, khususnya dari panitia MBKM adalah: pertama, keterlambatan informasi terkait tugas yang diberikan oleh dosen ke mahasiswa MBKM. Kedua, tidak ada informasi yang jelas terkait jam kerja minimal yang akan dikonversi untuk program MBKM. Selain kendala di atas, secara pribadi,
Yang saya rasakan adalah deadline penyelesaian tugas dari dosen di saat saya belum selesai waktu magang. Hal ini sedikit berat bagi saya pribadi karena sebagian besar waktu saya dihabiskan di kantor dan hanya memiliki waktu senggang di Sabtu dan Minggu untuk mengerjakan tugas. Karena setiap hari Senin sampai Jumat saya berangkat ke kantor jam 6 pagi dan sampai rumah paling cepat jam 7 malam. Dari kendala di atas, saya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen dengan baik. Adapun saran yang saya dapat sampaikan untuk perbaikan MBKM berikutnya. Pertama, agar informasi terkait tugas dapat diinformasikan lebih awal. Kedua, ada kepastian jam kerja minimal yang akan dikonversi. Ketiga, agar penyelesaian tugas worksheet dan video diselesaikan beberapa hari setelah waktu magang selesai, supaya ada waktu untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Dalam MBKM program magang, mata kuliah yang saya pilih adalah 1. Mata kuliah pengembangan komunikasi. Kedua, mata kuliah pengembangan kerjasama tim. Ketiga, mata kuliah aplikasi ICT. Keempat, mata kuliah implementasi rancangan usaha agribisnis. Kelima, mata kuliah analisis manajemen keuangan. Keenam, mata kuliah analisis manajemen pemasaran. Adapun capaian pembelajaran setiap mata kuliah yang saya rasakan adalah sebagai berikut. Mata kuliah pertama yaitu pengembangan komunikasi. Dalam mata kuliah ini, perubahan-perubahan yang saya dapat rasakan dari aspek kognitif, saya dapat memahami dan mengikuti kebijakan dan prosedur kerja di tempat kerja, standar komunikasi dasar yang baik dan benar, dan mempraktikkan etika, etiket, dan empati dalam membangun relasi yang baik dengan rekan kerja maupun atasan. Selain itu, dalam melaksanakan pekerjaan, saya dapat mengikuti prosedur kerja tim dalam tempat kerja, serta melaksanakan tanggung jawab dan tugas dalam kelompok kerja. Dari aspek psikomotorik, saya dapat mempraktikkan komunikasi dasar kepada atasan kerja maupun rekan kerja, serta meningkatkan kemampuan pengelolaan diri. Dari aspek sikap, saya dapat meningkatkan rasa empati, percaya diri, serta tanggung jawab. Mata kuliah kedua yaitu pengembangan kemampuan kerja sama tim. Perubahan yang saya dapat rasakan dari aspek kognitif yaitu saya dapat melaksanakan tujuan, peran, dan target kerja sama tim, serta mengetahui karakter dan potensi anggota tim. Dari aspek psikomotorik, saya dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan bernegosiasi dalam tim. Dari aspek sikap, saya dapat meningkatkan cara berpikir terbuka dan berempati terhadap nilai-nilai dan kepercayaan dalam tim. Lalu, saya dapat mendengarkan dan menghargai pendapat anggota dan tidak melakukan interupsi saat rekan lain sedang mengutarakan pendapat. Mata kuliah ketiga yaitu aplikasi ICT. Perubahan yang saya dapat rasakan dari aspek kognitif, saya dapat meningkatkan pengetahuan dan memahami beberapa aspek pengetahuan yang meliputi spesifikasi perangkat komputer, sistem operasi, backup data, dan perangkat lunak pengolah kata dan data. Ini dikarenakan pekerjaan yang dilaksanakan menuntut spesifikasi komputer yang mumpuni, penggunaan software Microsoft Word maupun Microsoft Excel, serta backup data agar pekerjaan berjalan dengan lancar dan sesuai target yang telah ditetapkan. Dari aspek psikomotorik, saya dapat meningkatkan keterampilan dalam menggunakan perangkat komputer, sistem operasi, serta perangkat lunak pengolah kata dan data. Karena sebagai pekerja, dituntut memiliki keterampilan dalam menggunakan komputer beserta perangkat lunak pendukungnya, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai target waktu yang ditentukan. Dari aspek sikap, saya dapat membentuk sifat responsif dan kreatif dalam menggunakan perangkat lunak
guna menyampaikan informasi dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Mata kuliah keempat yaitu implementasi rancangan usaha agribisnis. Perubahan yang saya dapat rasakan dari aspek kognitif, saya dapat memahami rencana kerja dan anggaran perusahaan. Saya dapat memahami kebijakan-kebijakan dan strategi perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Karena dalam proses pemutusan kredit, pihak kreditur perlu mengetahui rencana kerja, anggaran calon debitur, dan strategi calon debitur yang tertuang dalam nota analisa kredit. Dari aspek psikomotorik, saya mampu menyampaikan berbagai alternatif strategi dan solusi pengembangan usaha. Dari aspek sikap, saya dapat membentuk kepribadian yang jujur, teliti, cermat, disiplin, kreatif, dan inovatif. Mata kuliah kelima yaitu analisis manajemen keuangan. Dalam mata kuliah ini, perubahan yang saya dapat rasakan dari aspek kognitif, saya mampu memahami konsep dasar manajemen keuangan perusahaan, seperti fungsi manajemen keuangan, prinsip dan fungsi akuntansi dalam manajemen keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, jenis-jenis biaya perusahaan, dan teknik pengelolaan biaya. Karena dalam nota analisa kredit yang dibahas oleh komite kredit salah satunya adalah kesehatan finansial dengan menganalisis laporan keuangan calon debitur. Dari aspek psikomotorik, saya mampu menganalisis laporan keuangan calon debitur. Dalam pembahasan nota analisa kredit oleh komite kredit, kesehatan finansial adalah penting. Ini dapat dilihat dari laporan keuangan calon debitur. Dari aspek sikap, saya dapat termotivasi mempelajari laporan keuangan dan rasio-rasio yang menjadi indikator kesehatan finansial suatu perusahaan. Mata kuliah ke-6 yaitu analisis manajemen pemasaran. Perubahan yang saya dapat rasakan dari aspek kognitif, saya dapat memahami strategi pemasaran yang sedang dijalankan oleh mitra. Saya dapat menganalisis strategi pemasaran STP, yaitu segmenting, targeting, and positioning, dan bauran pemasaran 7P, yaitu produk, price, place, promotion, process, people, dan physical evidence yang dijalankan oleh Bank Mandiri. Selain hal tersebut, saya dapat memahami manajemen risiko pemasaran akibat digitalisasi layanan, serta mitigasi-mitigasi yang diperlukan dalam mengantisipasi risiko yang timbul akibat perubahan digitalisasi dalam layanan perbankan. Saya dapat memahami kondisi dan kekuatan pasar dan tren perkembangan pasar. Dalam hal ini, Bank Mandiri mengikuti kekuatan dan tren perkembangan pasar dengan digitalisasi layanan perbankan dan pemasaran produk perbankan. Dari aspek psikomotorik, saya mampu mengidentifikasi permasalahan dalam kegiatan promosi dan alasan menentukan pilihan kegiatan pemasaran yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu saya dapat terampil dalam analisis berkaitan dengan penilaian dan riset pasar. Dari aspek sikap, saya dapat menambah ketelitian. Kick. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan MBKM program magang.
Terima kasih atas dukungan dan bimbingan Bapak Setio Yuli Handono, SP MP MBA selaku dosen pembimbing 1, Ibu Merita Wityasari selaku pembimbing lapang, Bu Niken selaku Department Head of SMA Credit and Approval, dan rekan kerja Pak Unggul, Bu Lina, Pak Saud, Pak Fergit, dan Pak Redi atas ilmunya dan pengalamannya, sehingga saya dapat menjalankan magang dengan baik dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa, serta dapat mengembangkan kemampuan baik hard skill maupun soft skill untuk menghadapi dunia kerja setelah lulus kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.